Oke, terus kemudian pertanyaan berikutnya, gimana cara ngecasnya? Setiap baterai LiPo ada dua buah konektor, ya, konektor yang seperti ini nih, DIN konektor atau XT konektor. Ini XT60 konektor, ini untuk dihubungkan ke blaster, ya, ke internal blaster. Dan sementara ini ada konektor buat charging seperti ini, putih nih. Nah, ini buat ngecas. Jadi kalau yang 2S itu, ini ada 3 pin, ya. Satu pin ini buat apa namanya, buat grounding, ya. Dua karena ini 2 sel, otomatis kalau ini ada, karena 3 sel otomatis ada 3 kabel, ini yang merah, dan satu buat grounding. Oke, ngecas. Pertama pastikan dulu Anda punya benda seperti ini, safety pouch atau LiPo safe bag, berbagai ukuran, berbagai jenis, berbagai merek yang ada di toko online. Jadi saya biasa gunakan ini untuk menyimpan LiPo saya, atau ya, ini yang paling penting untuk ngecas. Nah, jadi kalau ngecas, pastikan baterai LiPo-nya ada di dalam safety bag seperti ini. Terus kemudian ketika Anda menghubungkan ke chargernya, nah, pastikan dia tetap di dalam, tutup yang rapat. Kenapa demikian? Karena pertanyaan ketiga, LiPo bisa meledak, bisa sekali. Jadi jangan coba-coba mempuncture atau menusuk atau mencoba bungkusnya, membuat bungkusnya menjadi sobek, ya, sangat berbahaya sekali, dia bisa meledak. Dan kalau dia terbakar, bukan meledak, ya, combustion lebih tepat. Jadi kalau dia terbakar, apinya bukan api biasa, tapi api chemical fire. Jadi bukan regular fire, tapi sifatnya kimia. Jangan disiram pakai air, pegang aja, ya, pakai sarung tangan mungkin, atau kalau Anda punya yang lebih besar ada handle-nya, pegang aja. Ini pegang, tarik, ya, cabut. Tapi kalau buang sama chargernya juga charger murahan, buang aja keluar kamar mandi, atau buang ke tong sampah yang terbuat dari besi, dan biarkan sampai selesai. Jangan disiram air, nggak bisa. Jadi biarkan sampai selesai kebakar. Atau akan lebih bagus kalau Anda punya, something like this. Ya, ini ini pemadam, tapi khusus untuk kebakaran chemical, ya. Jadi sengaja saya beli karena di tempat saya bertebaran benda-benda berbahaya seperti ini, ya. Jadi kalau ngecas, saya selalu memastikan nggak ditinggal. Jadi saya pastikan saya ada di situ. Jadi kalau terjadi apa-apa, paling nggak saya bisa buang atau saya bisa semprot dengan pemadam. Ya, jadi LiPo bisa kebakar, sangat bisa sekali kalau Anda tidak mengerti cara merawatnya. Nah, jadi bagaimana untuk mencegahnya? Pertama, pastikan Anda selalu mengecasnya menggunakan balance charger. Jadi setiap sel di dalam LiPo ini harus dicas dengan pada rating yang sama, yang seimbang. Jadi itu sebabnya kita perlu menggunakan balance charger. Balance charger ini akan memastikan setiap sel dicas secara seimbang. Nah, jadi kalau Anda tetap ingin menggunakan charger seperti ini, pastikan Anda memiliki voltage alarm. Ini voltage alarm. Ada juga yang seperti ini. Nah, voltage alarm ini akan memberitahu kita apabila LiPo kita memiliki voltase di bawah safety margin. Jadi safety margin biasanya ini disetting kalau dia drop di bawah 3,5 sekitar itu kalau nggak salah. Jadi ini otomatis settingannya akan berbunyi dengan keras kalau LiPo kita voltase setiap selnya ada salah satu dari sel di dalamnya yang drop di bawah 3,5 volt. Nah, dia akan berbunyi. Saya kasih contoh. Cara masangnya gampang aja. Ini ada jumlah pin. Nah, ini satu bisa ngecek LiPo 1 sampai 8S. Ini juga ya 1 sampai 8 kayaknya. Ya, ada 8S. Jadi cara masangnya gampang sekali. Ini yang buat konektor buat ngecas, pasang aja ke sini. Kalau yang ini dari sebelah ke sebelah sini, ini juga
sama dari sebelah sini. Gak usah khawatir salah colok kebalik, salah pin, dia nggak akan kebakar karena dia perlu complete circuit untuk ini bisa bekerja. Jadi nggak akan ada membahayakan liponya atau membahayakan alarm voltage-nya. Dia colok saja, suaranya kencang banget. Nah, 7,65 seluruh sel. Sel pertama 3,8, sel kedua 3,8, sel ketiga, oh ini hanya 2 sel ya, sel pertama 3,8, sel kedua, nah ini 1, 38, 2, 38, all 7,6 ya. Jadi ini masih sehat, masih bagus. Jadi kalau Anda habis bermain ya pastikan, atau sedang main mungkin nggak ada salahnya sambil ini dicolok ke blaster, pasang voltage alarm seperti ini, colokin. Jadi kalau dia berbunyi segera stop, ganti baterai, jangan diterusin. Terus kemudian kalau mau nyimpen, ada yang namanya mode storage. Mode storage itu charger yang memiliki mode storage, dia akan memastikan lipo kita kalau dia terlalu tinggi, dia akan turunin voltasenya sampai di somewhere 3,7 volt per sel gitu. Terus kemudian kalau dia terlalu rendah, maunya di drop sampai 3,5 atau di bawah 3,5, dia akan naikkan sampai somewhere 3,7 volt per sel. Jadi aman buat storage, jadi lebih awet. Tidak, dan biasakan menghindari menyimpan lipo dalam keadaan full charge. Jadi kalau dia lagi full charge harus di discharge. Cara discharge-nya mungkin bisa dicolok ke kipas, colok ke lampu, sambil ini dicolok ke voltage alarm ya. Jadi sambil dimonitor, begitu dia sudah 3,7, kipasnya dilepas, baru bisa disimpan. Bisa seperti itu. Terus kemudian discharge. Discharge itu biasanya kita pakai untuk kalau liponya sudah mau kita buang, kita harus menggunakan, nggak harus sih, kalau nggak punya charger yang bisa discharge, Anda bisa pakai air aqua, dikasih garam, aduk sampai dikasih garam dan nggak bisa keaduk lagi, garamnya nggak larut. Ya, kita bikin larutan garam yang sangat pekat, lalu cemplungin aja ke situ selama kurang lebih 2 kali 24 jam, dan setelah itu baterai bisa dibuang. Jadi baterainya, cairan itu akan mendrain baterai kita sampai ke zero ya, jadi aman bagi lingkungan, tidak beracun ya, tidak poison. Jadi dan tidak menimbulkan kebakaran atau apa, bisa dilakukan seperti itu kalau. Nah, itulah kerepotan menggunakan charger seperti ini ya.